Jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, lalu Anda bisa komen di bawah dan subscribe jangan lupa, lalu juga bisa share ke teman-teman Anda karena sharing is caring, right? Oke, so hari ini saya akan sharing mengenai satu topik yang saya sebut adalah communication, ya. Jadi topik ini adalah sangat-sangat penting menurut saya karena gini, gara-gara komunikasi orang yang sedang baik-baikan, ya, sedang sayang-sayangan bisa jadi ribut gara-gara salah komunikasi atau miskomunikasi. Tapi orang yang lagi ribut, lagi marah-marahan, gara-gara komunikasi yang benar bisa jadi baik-baikan, bisa damai-damai gitu ya, dan bisa suasana lebih baik lagi. Nah, itu adalah semuanya komunikasi. Orang yang tidak mau beli produk Anda atau belum mau beli produk Anda gara-gara komunikasi jadi mau beli. Orang yang tidak tahu tentang produk Anda gara-gara komunikasi jadi tahu produk Anda. Orang yang tidak ngerti harusnya diapain gara-gara komunikasi mereka jadi ngerti dan harus bisa melakukan apa yang mereka lakukan, mereka jadi jelas. Ya, itu semua komunikasi, right? So this is very important. Ya, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang leader, sebagai seorang pengusaha, Anda harus bisa berkomunikasi dengan cara yang tepat kepada orang yang tepat. Karena ini adalah kunci utama atau key fundamental kalau Anda ingin agar bisnis Anda semakin baik secara performance, Anda ingin agar tim Anda lebih jelas waktu saat mereka bekerja, karena jelas komunikasinya, Anda ingin agar customer Anda juga beli ke bisnis Anda lebih sering, mungkin mereka balik lagi dan balik lagi, itu karena komunikasi Anda. Because the way you communicate will impact the result of the business. Nah, pertanyaannya begini, kalau gitu saya harus improve dalam komunikasi dalam hal apa? Nah, itu dia aja. Jadi pastinya Anda yang nonton channel YouTube saya yakin Anda juga pasti nonton channel YouTube lain dengan banyak sekali YouTuber dan memberikan konten-konten yang keren-keren, yang bagus-bagus. Saya yakin para YouTubers ya yang memberikan konten tentang mindset, tentang bisnis, tentang marketing, branding, macam-macam, dan saya juga sangat terinspirasi dari berbagai YouTuber yang juga saya belajar juga. Nah, cuman di YouTube saya kali ini adalah saya ingin sharing kepada Anda bahwa Anda boleh saja belajar dari manapun, ya. Anda boleh saja belajar dari para expert dan sebagainya. Tapi yang Anda harus kuasai adalah Anda harus bisa berkomunikasi dengan cara yang tepat, dengan orang yang tepat, dan mentreatment orang tersebut, ya, dengan karakternya mereka seperti itu, dengan cara dan style yang saya juga bisa berikan kepada mereka sehingga mereka lebih jelas. Nah, itu dia poin saya, ya. Saya ulangi. Jadi begitu pentingnya komunikasi, karena kalau Anda bisa ahli dalam komunikasi, Anda bisa expert dalam communication, ya, Anda bisa membuat customer Anda tambah suka dengan produk Anda bisa membuat tim Anda tambah loyal, Anda bisa membuat, mungkin bukan hanya di bisnis, tapi juga dalam kehidupan, pasangan Anda bisa lebih akrab dengan Anda, ya, secara Anda mungkin hubungan baik dengan teman Anda, sahabat Anda juga lebih akrab. Nah, itu semua communication. Ya, so itu dia. Itu adalah fundamental yang akan saya sharing pada video kali ini. Nah, komunikasi itu begini, ya. Pertama, ini saya yakin pasti Anda juga sudah belajar dari beberapa buku komunikasi ataupun Anda juga pernah belajar atau dengar dari orang-orang yang juga sharing tentang ini. Saya hanya ingin remind kepada Anda. Jadi, pentingnya komunikasi. Kalau menurut saya, Anda harus tahu karakter orang. Karakter orang. Ya. Karena every day, setiap hari kita berhubungan dengan orang yang berbeda atau bisa jadi dengan orang yang sama. Nah, kalau Anda berhubungan dengan orang yang sama, ya bisa jadi mungkin Anda sudah kenal karakternya secara karakter. Tapi apakah Anda tahu apa yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai? Mungkin juga Anda tahu, tapi apa Anda tahu apa yang mereka pikirkan? Nah, itu ya. Jadi, wah, berarti coach harus sedalam itu saya pikirin. Ya, apalagi kalau Anda ingin menjual produk Anda atau ingin mengkomunikasikan produk Anda kepada target spesifik market yang Anda ingin agar mereka juga bisa beli dari Anda. Anda harus tahu karakternya mereka seperti apa, lifestyle-nya gimana, apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, apa ekspektasi mereka. You have to know. Taunya dari mana? Karakternya mereka. Ya, karakternya ya, ngomong karakter ya besar sekali. Ya, tapi kalau saya boleh bikin satu globalisasi mapping karakter, ada yang disebut DISC. Saya yakin Anda sudah tahu DISC. Tapi pertanyaannya adalah,
apakah Anda sudah tahu bagaimana cara kita treatment kepada orang D? Bagaimana caranya kita treatment kepada orang I, pada orang S dan C? Ya, saya ulang sedikit lah, singkat, penjelasan singkat saja mengenai karakter DISC. Jadi DISC itu adalah karakter-karakter yang dimiliki oleh kebanyakan orang, termasuk saya juga, ya. Jadi begini, saya jelaskan. Oke, ini namanya extrovert. Orang extrovert. Ini namanya introvert. Ya, ada karakter extrovert, ada karakter introvert. Oke? Nah, orang yang karakter extrovert biasanya gimana? Ya, dia bisa terbuka, bisa berani ngobrol dengan orang baru. Mungkin dia baru kenal bisa langsung ngobrol, ada bahan pembicaraan, dan sebagainya. Nah, orang introvert cenderung harus diajak ngobrol dulu. Mungkin harus ditanya dulu baru dia mau cerita. Orang extrovert biasanya dia mulai cerita dulu. Biasanya dia mulai cerita A, B, C, dan sebagainya. Karena namanya extrovert, ya. Jadi dia bisa untuk cerita, membuka pembicaraan bisa. Tapi introvert mesti digali dulu. Memang orang kayak begitu. Jadi Anda harus tahu dulu. Nah, lalu ada orang yang tipenya tugas. Ya, tugas. Ada orang yang tipenya people. Nah, jadi ada orang tugas itu sebutnya task oriented lah. Kerjaan gitu loh. Kalau kerjaan sudah beres, baru saya mau ketemu. Kalau kerjaan sudah beres, baru saya mau sosialisasi. Kalau kerjaan sudah beres, baru saya mau kumpul-kumpul. Itu orang yang fokus kepada tugas atau pekerjaan, ya. Ada orang yang fokusnya kepada people. Jadi bagaimana maksudnya people? Nih ya, people ya. Tadi tugas ya, people. Nah, kalau people, orang itu mikirin, ya yang penting kita ketemu dulu deh, kita ngobrol dulu deh, kita mementingkan kebersamaan dulu, lebih ke, ya kita harus ketemu, ngobrol ya. Pokoknya sosialisasi, nah itu. Ada orang yang begitu, ya kerjaan mah nggak beres-beres. Kalau kita ngomong kerjaan itu mah nggak akan ada habisnya. Tapi kan saya ketemu kamu itu kan jarang sekali waktunya. Jadi saya akan alokasi waktu untuk ketemu. Nah, itu ada orang seperti itu. Anda harus tahu, ya. Nah, orang tipe tugas itu saya sebutnya adalah orang yang D, dominan. Fokus kepada kerjaan, fokus kepada target, fokus kepada planning. Terus ke sana, ya. Bagus nggak? Ya bagus, orangnya D, dominan. Orang dominan orangnya tegas, ya, to the point, ngomongnya blak-blakan gitu kan, suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka. Ini namanya orang dominan, ya, to the point, cepet, mau tek beres gitu kan. Dia expect orang lain juga bisa seperti dia. Dia tipe pemimpin, dia tipe leader. Pada saat dia bicara, dominan sekali ngomongnya. Mungkin kita baru ngomong sedikit, dia udah cet panjang banget. Karena saking dominannya, itu orang dominan. Nah, orang dominan ini, ya cenderung mereka ingin memutuskan, ingin membuat keputusan. Ya, mereka mungkin mau mendengarkan, tapi mereka yang putusin. Ini orang dominan. Nah, orang seperti ini cocok jadi leader, dan orang seperti ini, ya, dia itu langsung saklek gitu loh, tak, cepet. Dan orang ini males kalau lama-lama. Nah, cuman orang dominan jeleknya adalah dia karena blak-blakan, to the point, maka ngomongnya suka langsung gitu loh, ya jelek langsung bilang jelek. Saya nggak suka bilang begitu. Jadi dia nggak ada ya putar sana putar sini, nggak begitu. Jadi kalau ketemu sama orang begini, ya kita harus kuat mental. Memang orang karakternya kayak gitu. Itu orang dominan. Harus tahu bagaimana cara treatment ke mereka. Orang dominan. Ada orang yang namanya influencer. Bukan influencer artinya seperti kayak kita influence barang atau produk ya, bukan. Itu memang namanya influencer. Tapi ini tipe karakter yang influencing. Yang mirip karakternya. Karena namanya influence, makanya dia jago menginfluence. Jago komunikasi. Artinya jago bisa membuat orang yang mungkin lagi galau, gara-gara ngomong sama orang ini jadi happy. Ya, orang ini bisa membawa suasana. Ya, pada saat lagi semuanya serius, tiba-tiba dia bercandanya lucu banget. Nah, itu nih orang ini. Jago membawa suasana yang tadinya mungkin lagi kaku serius jadi cair, ice breaking. Ini jago sekali, ya, bisa komunikasi, bisa berpresentasi. Memang karakternya begitu, ketemu orang langsung akrab, begitu. Ini orang influencer, ya. Dan buat dia, semakin banyak teman, semakin dia senang. Semakin banyak network, semakin banyak orang baru kenal saya, kenal dia semakin senang. Ini orang influencer. Ya, orang ini senang sekali dipuji, orang ini senang sekali disanjung. Ini orang begini, orang ini cuek. Ya, mau senang apa nggak senang nggak apa-apa. Ya, orang mau bilang apa sama saya masa bodoh. Kalau ini nggak, wah gimana ya kalau dia bilang begitu ya. Nah ini karena dia orang influence ya, dia ingin agar semua orang suka sama dia. Kalau bisa gitu kan, temennya banyak, dia senang juga penampilan yang keren. Orang I. Cuman orang ini kelemahannya adalah dia
baperan atau terlalu sensitif. Jadi kadang-kadang kita ngomong sama dia tuh harus hati-hati ya, karena takutnya dia baper, suka bawa perasaan gitu. Akhirnya apa? Ya akhirnya gara-gara jadi kepikiran ya, mungkin gara-gara itu jadi dia nggak bisa tidur, gara-gara itu dia jadi sehari nggak termotivasi. Nah itu orang begini. Nah sekarang bayangkan kalau Anda punya karyawan, terus mereka orangnya baperan, begitu ditegur sekali, akhirnya mereka nggak bisa konsentrasi, nggak bisa kerja, terus jadi nggak perform. Nah itu kan karakternya memang seperti itu. Jadi kita juga harus aware, saya karakternya seperti apa. Orang I begitu. Lalu, ini orang people. Orang people. Jadi senang kalau ketemu orang, sangat senang ketemu orang. Ya, ketemu orang onsite senang, ketemu orang online juga senang. Itu I. Lalu ada S. S itu steady. Ya, nah orang steady itu orangnya tenang, sabar ya, baik, ramah. Ini orang S. Jadi steady, tenang. Segala sesuatunya harus saya pikirkan dulu. Saya pikirkan, lebih baik begini, lebih baik kita coba jangan terburu-buru pada saat membuat keputusan. Itu harus tenang, sabar ya. Ribut-ribut, sabar. Riana, sabar. Ini orang sabar gitu, baik, nggak enakan. Jadi kalau diminta tolong, pasti dia mau. Karena orangnya nggak bisa nolak. Ini orang S, sangat baik sekali. Nah, orang ini bagusnya seperti itu, tapi kelemahan orang S adalah dia lama kalau buat keputusan. Dan susah berubah. Nanti begini gimana? Nanti kalau begitu gimana? Kalau begini nanti gimana? Banyak pemikiran sana, pemikiran sini, banyak takut sana, takut sini. Orang ini, udah hajar aja dulu. Gimana nanti? Kalau ini, nanti gimana? Nah itu. Jadi orang ini lama membuat keputusan, susah berubah. Jadi untuk mengubah orang ini harus pelan-pelan. Step by step. Nah, itu S. Oke? Satu lagi adalah C. C itu critical. Nah, orang critical adalah orang yang detail. Orang yang betul-betul dia perfeksionis. Semuanya harus by data. Semua harus tertulis. Semuanya harus rapi. Ini orang C. Jadi tidak bisa segala sesuatu cuma asal verbal aja. Harus tertulis perjanjiannya seperti apa, detailnya gimana, angkanya berapa, datanya mana. Semuanya harus by data. Dia nggak bisa cuma by verbal aja. Nah, jadi orang-orang ini adalah orang yang betul-betul auditor, orang keuangan, ya orang analisa. Ini, orang IT mungkin begini. Dia analisa, buat dia analisa tuh seneng. Tugas, tiap hari tugas begitu kan. Seharian mungkin nggak ketemu orang, nggak apa-apa. Yang penting dia harus analisa. Itu orang ini. Nah, orang ini bagusnya sangat detail, sangat pintar menganalisa, sangat pintar mengaudit. Cocok untuk di keuangan. Tapi orang ini kelemahannya adalah sama, bikin keputusan juga harus lama. Ya, maka harus by data. Jadi kalau kita presentasi dengan orang ini nggak bisa cuma sekedar ngomong. Harus ada buktinya, harus ada datanya. Dan harus jelas, sampai benar-benar jelas, baru dia mau. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa tipe karakter yang kita harus tahu. Dan kita harus mengerti. Ya, kita sendiri di mana? Saya sendiri di mana? Anda harus tahu. Ada tesnya memang, ya. Untuk tahu tesnya bisa klik di bawah, ya. Link di bawah, hubungi nomor di bawah bagaimana supaya bisa mendapatkan tes ini. Tapi basically Anda harus tahu. Ya, secara feeling bisa nggak? Ya bisa. Kelihatan kok kalau karakter dominan orang gimana, kalau karakter orang I gimana. Kelihatan semua. Dari cara bicara, dari cara dia menjelaskan, semuanya kelihatan. Tapi memang lebih akurat kalau kita tes, ya. Nah, pertanyaan, Coach tadi kan kita bahas mengenai communication. Nah, ini baru langkah pertama. Jadi di video ini saya hanya jelaskan kepada Anda bagaimana kita mentreatment orang-orang ini. Karena kalau kita bisa komunikasi kepada berbagai tipe karakter orang, lebih mudah buat Anda, ya, kalau Anda misalnya jual produk, Anda tahu karakter customer-nya, lebih mudah Anda jualannya, karena Anda tahu karakternya. Kalau Anda punya karyawan dan Anda tahu karakternya, lebih mudah juga menginfluence mereka, supaya mereka bisa lebih bekerja dengan lebih baik. Dan buat karyawan juga jadi jelas, karena mereka jelas instruksinya, karena leadernya mengerti karakter mereka. Nah, ini paling penting. Right? So, gimana dong? Nah, orang D, ya, orang D itu adalah orang dominan. Jadi waktu kita bicara sama orang D, kita pun harus cepet. Kita juga harus jangan lama-lama. Dia minta langsung kita kasih. Kalau bisa cepet sekali, responsnya sangat cepet. Kalau kita dapat misalnya customer kita orang D, dia maunya cepet. Nah, respons kita jangan lambat. Jangan tulis CS slow response, jangan. Karena buat dia saya nggak suka yang slow response. Saya maunya fast response, cepet. Jadi kita harus cepet. Dan orang ini paling suka ditantang, dikasih tantangan. Dikasih satu tugas baru, dikasih satu pekerjaan baru, ini orang paling suka. Coba kamu mulai sekarang kerjain ini ya. Coba saya kasih tanggung jawab begini ya. Dia suka, karena orang D. Mulai dari sekarang coba kamu buka area sana. Kalau orang sales, buka area sana.
Kalau orang ini juga suka, ya. Tapi ini ngomong D dulu. Jadi orang D itu suka ditantang, ya. Anda treatment orang D harus cepat, harus to the point, ya. Dan sama orang D, Anda harus siap-siap mental. Kalau dia ngomongnya agak nyakitin, it's okay. Memang karakternya kayak gitu. Itu orang D, ya. Kalau kita WA lalu dia nggak balas, jangan baper. Karena memang karakternya mungkin kalau nggak pengen balas. Ya udah, nggak usah dipaksa. Ya, makin kesel nanti dia, malah marah. Anda kena juga, jangan. D. Nah, sekarang orang I. Gimana cara menginfluence orang I? Bagaimana cara kita treatment orang I? Orang I treatmentnya adalah dia itu seneng dipuji, seneng diangkat-angkat. Ya udah, kasih pujian, tapi pujiannya jangan lebay. Ya, aduh cantik sekali kamu, jangan begitu. Ya, Anda kayaknya hari ini kelihatan fresh. Misalnya begitu. Itu contoh yang sangat simpel. Kasih pujian, kasih compliment, tapi jangan lebay. Orang ini memang senang dipuji, ya, senang dikasih encouragement. Karena dia itu senang sekali kalau orang-orang suka dengan dia. Nah, jadi senang dipuji. Begitu dia ada prestasi, hebat, kamu keren banget loh. Jarang loh yang bisa seperti kamu. Itu dia buat dia senang. Nah, dengan begitu dia termotivasi untuk terus maju. Kalau buat customer, Bu, waduh Bu, keren banget Bu. Kalau Ibu pakai ini benar-benar elegan banget dan sebagainya. Kita kasih komplimen, tapi bukan lebay. Ingat, lebay juga dia males gitu kan. Oh, tahu nih, lu mau coba untuk membuat saya berbunga-bunga. Ya, dia juga tahu. Tapi kasih komplimen yang jujur, tulus, sincere. Dia suka. Kasih pujian, kasih komplimen. Ya, dan ngomong sama orang ini harus hati-hati. Bahasanya harus kita atur. Kalau kita orang D, ya, kita terbiasa ngomong belak-belakan, ngomong sama dia, mesti diatur dikit, filter sedikit, jangan terlalu tegas gitu. Nanti dia baper. Kasihan kalau baper, takutnya nggak bisa tidur, gitu ya. Ini orang I. Lalu, orang S. Gimana treatment orang S? Orang S harus sabar. Nih, kamu satu caranya begini, dua. Orang ini mungkin nggak sabaran. Tapi kalau saya orang D sebagai leader, dan saya punya anak buah saya, atau tim saya adalah orang S, ya saya harus sabar ngajarin. Namanya juga orang S, harus pelan-pelan. Semakin diburu-buru, semakin stres dia. Kalau stres lama-lama, udahlah Pak, jangan saya deh. Pusing saya. Ya, gitu loh. Kalau customer dikejar-kejar, udah Pak, gimana Pak, di follow up terus sama orang D? Ya dia males lama-lama. Aduh, saya nggak bisa diburu-buru kayak gitu, harus saya pikirin dulu. Memang kasih waktu untuk dia mikir. Kalau ada beberapa tipe, ini bisa langsung bikin decision. Kalau ini masih ditunggu dulu, sampai benar-benar dia yakin gitu loh. Karena ini harus diyakinin orangnya. Penting, ya. Jadi kalau Anda pakai copywriting, ya, customer Anda tipenya karakter seperti apa. Jadi jangan baper kalau baru 1 kali posting, 2 kali posting nggak ada yang respons. Bisa jadi mungkin karakter customer Anda semua. Ya harus dibuka dulu mindsetnya, harus lebih diyakinkan lagi dengan testimoni, dengan gaya bahasa yang lebih gimana. Intinya harus kasih follow up dulu supaya dia semakin yakin. Ya. Nah, lalu untuk cek treatmentnya gimana? Orang ini harus ada buktinya. Jadi pada saat jelasin sama dia harus technical. Harus ada buktinya. Kenapa ini begini, kenapa ini begitu, harus ada buktinya. Dan dia orang pinter. Dia orang research, dia orang analisa. Jadi dia biasa, jadi sebelum ketemu Anda, kalau Anda sebagai sales gitu ya, atau Anda misalnya ingin memberikan satu presentasi produk kepada dia, Anda juga harus research dulu. Jangan sampai ketemu dia, Anda nggak prepare, Anda nggak planning, wah ditembak habis. Ya, dan dia udah begitu nggak suka, ya udah dia pasti nggak akan ngomong apapun. Dan orangnya bukan tipe yang people oriented, ya udah nggak suka, beres selesai. Anda mau ngomong apapun, nggak akan didengerin. Ya, so, ini adalah bagian pertama, saya bicara mengenai communication skill. So, intinya buat Anda apa? Kesimpulan buat Anda apa? Betapa communication skill is very important for you as a business owner, for you as an entrepreneur, supaya saya bisa punya bisnis, customer-nya semakin banyak, karena customer bisa suka dengan saya, karena saya bisa komunikasi, dan kalau Anda punya tim pun, tim Anda pun bisa ikutin Anda, bisa bekerja dengan baik dengan Anda. Kenapa? Karena Anda communication skill-nya bagus. Kenapa bagusnya? Karena Anda mengerti karakter mereka. Perlakukanlah sebagaimana mereka ingin diperlakukan, bukan sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Because as a leader, tugas utama Anda adalah you create another leader. Bukan untuk perintah-perintah, bukan untuk marah-marah, bukan untuk ngatur-ngatur. Iya, itu mungkin bagiannya. Tapi tugas utamanya adalah you create, menciptakan leader baru. Semakin Anda bisa menciptakan leader baru dan mereka berkembang, Anda akan berkembang sebagai leader. Itu kesimpulannya. So, semoga bisa bermanfaat tips saya kali ini. Ya, sukses selalu, take care, tetap belajar, tetap berusaha mengerti apa yang menjadi karakter-karakter setiap orang. Karena the more you understand about people skill, the better is your business. Saya Coach Hendra Hilman, take care, salam pengusaha.